Aku datang ke pernikahan suamiku sendiri sambil menggenggam tangan anakku. Aku berdiri di antara tamu undangan yang tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku melihat suamiku tersenyum di pelaminan, memakai jas rapi, berdiri di samping perempuan lain. Hatiku hancur, tapi aku masih bertahan. Sampai akhirnya anakku melepaskan tanganku, berjalan ke depan, mengambil mic, dan berkata sesuatu yang membuat seluruh gedung itu membeku. Bukan teriakan, bukan makian, hanya kalimat polos seorang anak 5 tahun, yang tanpa sadar membuka semua kebohongan ayahnya di depan banyak orang. Sejak detik itu, aku tahu hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Halo semuanya, terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Sebelum ceritanya dimulai, aku ingin tahu dulu, kalian yang sedang menonton ini berasal dari mana? Silakan tulis di kolom komentar ya, kalau kalian pernah atau sedang berada di posisi disakiti tapi memilih diam demi keluarga. Jangan lupa tekan like agar cerita seperti ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Subscribe dan share ke orang terdekat kalian, siapa tahu cerita ini bisa menjadi penguat bagi seseorang yang sedang berjuang sendirian. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Aku menikah dengan laki-laki yang dulu kupikir adalah rumah. Tempat pulang, tempat bersandar, tempat semua lelah bisa runtuh tanpa perlu dijelaskan. Di awal pernikahan, hidup kami sederhana, tapi aku merasa utuh. Kami tertawa di dapur sempit, berbagi nasi terakhir tanpa hitung-hitungan, dan berjanji akan bertahan dalam keadaan apapun. 5 tahun lalu, lahirlah anak laki-laki kami. Anak yang selalu memanggil ayahnya dengan suara paling keras di dunia. Anak yang percaya ayahnya adalah lelaki paling hebat, paling kuat, paling benar. Dan aku, seorang istri yang percaya sepenuhnya bahwa keluarga kecil ini adalah tujuan hidupku. Aku berhenti bermimpi untuk diriku sendiri. Aku menunda banyak keinginan, mengalah dalam banyak hal. Aku belajar menutup mata dari lelah, dari kata-kata yang mulai dingin, dari pulang yang tak lagi tepat waktu. Karena aku percaya, pernikahan memang tentang bertahan, bukan tentang bahagia setiap hari. Namun pelan-pelan, suamiku berubah. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, tapi perubahan kecil yang menumpuk. Nada bicaranya datar, tatapannya sering kosong. Tangannya lebih sering menggenggam ponsel daripada tanganku. Ia mulai sering pergi dengan alasan pekerjaan, mulai jarang makan bersama. Mulai lupa bertanya bagaimana hariku, dan mulai kesal ketika aku bertanya terlalu banyak. Aku memilih diam, aku menenangkan diri dengan kalimat yang sering dipakai perempuan sepertiku. Mungkin dia capek, mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin semua rumah tangga memang seperti ini. Anakku tetap menunggu ayahnya setiap malam, sering tertidur di sofa dengan mata setengah terbuka. Kadang terbangun hanya untuk bertanya, "Ayah pulang jam berapa?" Aku menjawab dengan senyum yang dipaksakan, "Sebentar lagi, Nak." Aku tidak tahu saat itu, bahwa rumah yang kupeluk erat sedang perlahan runtuh. Bahwa lelaki yang kusebut suami sedang membangun rumah lain di atas kebohonganku. Bahwa luka ini tidak akan datang dengan teriakan, tapi dengan senyuman palsu dan rahasia yang disimpan rapi. Dan aku, istri yang setia ini, sama sekali tidak siap menghadapi apa yang akan datang. Perubahan itu semakin terasa ketika aku mulai menghitung waktu. Jam berapa dia berangkat, jam berapa biasanya pulang. Ada jarak yang tak bisa lagi kujelaskan dengan kata lelah. Pulangnya sering larut, kadang dengan wajah segar, bukan wajah orang kelelahan. Kadang membawa wangi asing yang tidak pernah ada di rumah kami. Aku bertanya pelan, "Wangi apa itu?" Dia menjawab singkat, "Parfum kantor." Aku mulai melihat ponselnya seperti benda yang hidup. Tak pernah lepas dari tangannya, dibawa ke kamar mandi. Disimpan terbalik di meja, dikunci dengan sandi yang tidak pernah kuberitahu. Jika aku mendekat, dia menjauh. Jika aku bertanya,
dia menghela napas panjang. Katanya aku terlalu curiga. Katanya aku tidak percaya pada suamiku sendiri. Aku menelan semua itu. Aku tidak ingin menjadi istri yang cerewet. Aku tidak ingin rumah ini semakin sunyi karena pertengkaran. Aku memilih percaya, meski hatiku terus gelisah. Namun suatu malam, anakku bertanya dengan suara polos. Ayah sering tidur di mana sekarang? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada semua kebohongan. Aku terdiam, lalu memeluk anakku erat. Ayah kerja jauh, nak. Kebohongan kecil itu keluar dari mulutku dengan mudah. Dan saat itu aku sadar, aku mulai berbohong pada anakku sendiri demi menutupi kebohongan ayahnya. Ada malam ketika aku menunggu sendirian di ruang tamu. Lampu menyala, televisi mati. Aku hanya duduk, mendengarkan suara jam berdetak. Menunggu seseorang yang dulu selalu pulang tepat waktu. Saat dia akhirnya pulang, aku bertanya sekali lagi, "Kamu sebenarnya kemana?" Dia menjawab dengan nada tinggi, "Aku capek, jangan mulai." Aku diam, bukan karena aku tidak ingin tahu, tapi karena aku takut tahu. Setiap kebohongan kecil itu menumpuk seperti pasir di dada. Aku masih bernapas, tapi terasa berat. Aku masih tersenyum, tapi terasa palsu. Dan tanpa aku sadari, kebenaran sedang mendekat, bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk menghancurkanku perlahan. Kebenaran itu tidak datang lewat pengakuan, tidak juga lewat pertengkaran besar. Ia datang lewat bisikan orang lain, seperti pisau yang pelan tapi tepat mengenai jantung. Suatu siang, seorang tetangga lama mengirim pesan singkat. Isinya singkat, tapi membuat tanganku gemetar. "Aku lihat suamimu di sebuah gedung, sepertinya ada acara pernikahan." Aku membaca pesan itu berkali-kali, mencoba memahami kata demi kata. Pernikahan, kata itu berputar di kepalaku tanpa suara. Aku menelponnya, nada sambung terdengar lama. Saat diangkat, suaranya biasa saja. Aku bertanya langsung tanpa basa-basi, "Kamu menikah lagi?" Hening di seberang. Lalu napas berat, ia tidak menyangkal. Tidak juga meminta maaf. Ia hanya berkata, "Aku akan jelaskan nanti." Dunia seolah berhenti berputar. Aku duduk di lantai dapur sambil memeluk lutut. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena aku tidak kuat, tapi karena aku terlalu lelah. Aku istri sahnya, tidak pernah diceraikan. Tidak pernah ditinggalkan secara resmi, tapi di luar sana, ia membangun hidup baru seolah aku tidak pernah ada. Yang paling menyakitkan bukan pernikahan itu, tapi caranya menyembunyikannya. Caranya pulang ke rumah dengan wajah tenang, menyentuh kepala anak kami setelah bersalaman dengan perempuan lain. Aku melihat undangan itu di ponselnya malam itu. Nama perempuan itu tertulis jelas. Tanggal, tempat, semua rapi, seperti hidup barunya memang sudah dipersiapkan lama. Aku bertanya sambil menahan tangis, "Kenapa harus diam-diam?" Ia menjawab pelan, "Aku takut kamu tidak mengerti." Kalimat itu membuatku hancur, seolah pengkhianatan ini bisa dibenarkan hanya karena aku dianggap tidak akan mengerti. Anakku masuk ke kamar sambil membawa mainan. Ia tersenyum dan berkata, "Ayah sudah pulang ya?" Aku memeluk anakku erat. Aku tidak sanggup menjelaskan bahwa ayahnya sudah membagi cinta. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar. Menyadari satu hal yang paling pahit, aku bukan kehilangan suami. Aku kehilangan kejujuran. Beberapa hari setelah aku tahu semuanya, aku hidup seperti bayangan. Tubuhku bergerak, tapi jiwaku tertinggal di hari ketika kebenaran itu datang. Aku memasak, mencuci, mengantar anak sekolah, semua kulakukan tanpa rasa. Suamiku bersikap seolah tidak ada yang berubah. Ia masih pulang, masih duduk di ruang tamu, masih menyebut namaku, seolah aku hanya perlu menerima kenyataan ini dengan tenang. Aku tidak pernah bertanya lagi tentang perempuan itu.
Aku tidak ingin mendengar penjelasan yang hanya akan melukai. Aku juga tidak ingin terlihat sebagai istri yang memohon. Sampai suatu sore, aku melihat kartu undangan itu lagi. Pernikahan mereka akan diadakan dengan meriah, di hadapan keluarga, di hadapan banyak orang, tanpa satupun yang tahu bahwa aku masih istrinya. Aku memandangi nama suamiku tertulis sebagai pengantin pria. Nama yang dulu kupanggil dalam doa, kini berdiri sejajar dengan nama perempuan lain. Malam itu aku mengambil keputusan yang tidak pernah kubayangkan. Aku akan datang, bukan untuk membuat keributan, bukan untuk mempermalukan siapapun. Aku datang sebagai istri yang ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Dan sebagai ibu yang ingin anaknya tahu siapa ayahnya sebenarnya. Aku menyiapkan baju sederhana, tidak berlebihan, tidak juga lusuh. Aku ingin datang dengan kepala tegak. Anakku bertanya dengan wajah ceria. Kita mau kemana, Bu? Aku mengelus kepalanya. Kita mau datang ke acara ayah. Ia tersenyum lebar, tanpa tahu apa yang akan ia lihat. Tanpa tahu bahwa hari itu akan mengubah cara ia memandang ayahnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Aku tidak tahu apakah aku sanggup berdiri di hadapan kebohongan itu. Tapi satu hal pasti, aku tidak ingin terus bersembunyi dari kenyataan. Jika hatiku harus hancur, biarlah aku melihatnya hancur di depan mataku sendiri. Gedung itu berdiri megah dengan hiasan putih dan emas. Bunga-bunga tersusun rapi, musik mengalun lembut. Semua terlihat indah, terlalu indah untuk sebuah kebohongan. Aku menggenggam tangan anakku erat saat melangkah masuk. Beberapa pasang mata menoleh. Ada yang tersenyum sopan. Ada yang berbisik pelan, tidak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Anakku berlari kecil melihat dekorasi. Matanya berbinar. Ia berkata, "Ayah pesta ya, Bu?" Aku hanya mengangguk sambil menahan dada yang terasa sesak. Lalu aku melihatnya. Suamiku berdiri di pelaminan. Berjas rapi, wajahnya tenang, di sampingnya berdiri perempuan itu. Cantik, tersenyum, dan tampak bahagia. Tanganku gemetar. Bukan karena marah, tapi karena aku menyadari satu hal. Ia bisa tersenyum setenang itu di atas luka yang ia buat. Anakku melambai ke arah pelaminan. "Ayah," suamiku terkejut. Wajahnya berubah pucat, matanya bertemu denganku. Dalam satu tatapan, aku melihat ketakutan, bukan takut kehilangan aku. Tapi takut rahasianya terbongkar, bisik-bisik mulai terdengar. Siapa perempuan itu? Anak siapa itu? Kenapa pengantin pria terlihat tegang? Aku berdiri diam, tidak mendekat, tidak menjauh. Aku hanya ingin ia tahu bahwa aku ada. Musik tetap berjalan, MC tetap berbicara, seolah dunia memaksa kebohongan ini berjalan sampai selesai. Aku menunduk dan mengusap kepala anakku. Ia menatap pelaminan dengan wajah polos. Tidak ada marah, tidak ada dendam, hanya rindu pada ayahnya. Dan di tengah pesta yang meriah itu, aku merasa menjadi orang paling sepi di ruangan penuh manusia. Acara berjalan seperti biasa, sambutan demi sambutan disampaikan. Tawa terdengar di sana-sini. Semua orang larut dalam kebahagiaan yang bukan milikku. Anakku mulai bosan. Ia menarik tanganku pelan. "Bu, ayah kok tidak nyamperin?" Aku menelan ludah. "Ayah lagi sibuk, Nak." Tak lama kemudian, MC menawarkan sesi ucapan. Beberapa tamu dipersilakan maju. Aku tidak memperhatikan sampai tiba-tiba anakku melepaskan genggaman tanganku. Ia melangkah ke depan dengan langkah kecil, tubuhnya mungil di antara orang dewasa. Tangannya meraih mic yang diletakkan di meja. Aku berdiri refleks. Ingin menahannya, ingin menariknya kembali, tapi kakiku terasa berat. Ruangan mendadak hening, musik berhenti, semua mata tertuju pada anakku. MC tersenyum canggung. "Dek, mau ngomong apa?" Anakku memegang mic dengan dua tangan.
Ia menarik napas seperti yang sering ia lakukan saat ingin bicara serius. Aku melihat ke arah pelaminan. Suamiku mematung, perempuan di sampingnya mulai gelisah. Anakku menatap ayahnya, matanya polos, tidak ada dendam. Tidak ada kebencian, hanya ada satu hal yang tak bisa dipalsukan. Rindu seorang anak pada ayahnya, dan sebelum siapapun sempat menghentikannya. Anak itu mulai berbicara, suara anakku terdengar kecil, tapi jelas. Ruangan tetap hening, seolah semua napas ditahan bersamaan. Ayah, kata itu keluar pelan dari bibirnya. Ayah janji pulang cepat katanya. Beberapa orang saling berpandangan, aku merasakan lututku melemah. Anakku melanjutkan, ayah bilang kalau pulang malam karena kerja. Tapi ayah sekarang pakai baju bagus, ia menunduk sebentar, lalu menatap pelaminan lagi. Aku tadi senang diajak ke pesta ayah, aku pikir ayah ulang tahun. Beberapa tamu mulai terdiam kaku, ada yang menutup mulutnya. Anakku menggenggam mik lebih erat. Ayah, aku salah ya. Aku sering nanya ayah pulang jam berapa. Suamiku menunduk. Tangannya bergetar. Anakku melanjutkan dengan suara sedikit bergetar. Bu sering nangis kalau ayah belum pulang. Aku suka peluk ibu supaya ibu diam. Kalimat itu jatuh seperti palu, menghantam semua orang di ruangan itu. Ayah jangan bikin ibu nangis lagi ya. Aku mau ayah pulang ke rumah. Tidak ada teriakan, tidak ada kata kasar, hanya kalimat polos yang membuka semua kebohongan. Ruangan sunyi, musik tidak kembali diputar, MC membeku. Aku menutup wajahku dengan tangan, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Anakku menurunkan mik, ia berjalan ke arahku, memeluk kakiku erat. Dan di belakang kami, aku tahu satu hal, pernikahan itu tidak pernah benar-benar dimulai. Tahap 8 penutup emosional, tidak ada tepuk tangan. Tidak ada tawa, hanya keheningan yang terasa berat. Suamiku turun dari pelaminan, langkahnya ragu, wajahnya pucat. Tidak ada lagi senyum yang bisa ia pakai sebagai topeng. Ia berdiri di hadapanku, mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku tidak menatapnya. Aku hanya memeluk anakku. Beberapa tamu mulai meninggalkan kursi mereka. Ada yang menunduk malu, ada yang berbisik pelan, ada yang menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Perempuan yang berdiri di pelaminan itu duduk perlahan. Wajahnya gemetar, kebahagiaannya runtuh dalam satu kalimat anak kecil. Aku menggenggam tangan anakku. Kita pulang, nak. Ia mengangguk pelan. Kami berjalan keluar gedung tanpa menoleh. Aku tidak butuh penjelasan. Aku tidak butuh pembelaan. Di luar, udara terasa lebih ringan meski dadaku masih sesak. Aku sadar, luka ini akan lama sembuh, mungkin tidak pernah benar-benar sembuh. Tapi hari itu, aku belajar satu hal, kebenaran tidak selalu datang dari orang dewasa. Kadang ia keluar dari mulut anak kecil yang jujur. Dan meski aku pulang dengan hati yang hancur, aku pulang dengan kepala tegak. Karena aku tahu, aku tidak salah mencintai. Aku hanya salah mempercayai orang yang tidak layak. Hari-hari setelah itu berjalan lambat, berita menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Cerita tentang anak kecil dan mik itu sampai ke telinga banyak orang. Ada yang simpati, ada yang menyalahkan. Suamiku pulang malam itu tanpa suara. Tidak ada amarah, tidak ada pembelaan, hanya keheningan yang panjang. Ia duduk di sudut ruang tamu, anakku tertidur di kamar setelah menangis lama. Aku tidak bertanya apapun, aku sudah lelah bertanya. Keesokan paginya, ia pergi tanpa pamit, seperti biasa. Bedanya, aku tidak lagi menunggu. Hari-hari berikutnya aku belajar hidup pelan-pelan. Bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk anakku, mengantar sekolah. Menahan tangis di jalan pulang, anakku beberapa kali bertanya, "Ayah marah sama aku ya?"
Aku memeluknya erat. Tidak, nak, kamu tidak salah. Aku sadar, anak itu akan tumbuh dengan luka yang tidak ia minta. Dan aku harus cukup kuat untuk menambal luka itu. Pernikahan itu mungkin tetap tercatat di atas kertas. Tapi di hati banyak orang, ia sudah runtuh. Aku tidak tahu bagaimana akhir hidupku nanti. Apakah aku akan bahagia lagi atau tidak? Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan lagi diam ketika disakiti. Dan anakku tidak akan tumbuh melihat ibunya dihancurkan. Hari itu di gedung pernikahan, bukan aku yang berbicara. Bukan juga suamiku, tapi seorang anak kecil yang tanpa sadar mengajarkan arti kejujuran dan menghentikan sebuah kebohongan besar.